Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, sedekah merupakan amalan yang mulia dengan banyak keutamaan. Allah subhanahu wa ta'ala menjamin orang yang menyedekahkan harta di jalannya akan diberikan balasan yang berlipat ganda. Mereka juga akan mendapatkan pahala yang mulia dari sedekahnya itu, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Hadid ayat 18 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka, dan mereka akan mendapatkan pahala yang mulia. Quran surat Al-Hadid ayat 18. Sedekah adalah baik seluruhnya, namun antara satu dengan yang lain berbeda keutamaan dan nilainya, tergantung kondisi orang yang bersedekah dan kepentingan atau sasaran sedekah tersebut. Di antara sedekah yang utama menurut Islam adalah yang pertama, sedekah siriyah. Sedekah ini adalah sedekah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Sedekah ini sangat utama karena lebih mendekati ikhlas dan selamat dari sifat pamer. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, jika kamu menampakkan sedekahmu maka itu adalah baik sekali, dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu, dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Baqarah ayat 271. Yang perlu kita perhatikan di dalam ayat tersebut adalah bahwa yang utama untuk disembunyikan terbatas pada sedekah kepada fakir miskin secara khusus. Hal ini dikarenakan ada banyak jenis sedekah yang mau tidak mau harus tampak, seperti membangun sekolah, membangun jembatan, membuat sumur, membekali pasukan jihad, dan lain sebagainya. Di antara hikmah menyembunyikan sedekah kepada fakir miskin adalah untuk menutup aib saudara yang miskin tersebut, sehingga tidak tampak di kalangan manusia serta tidak diketahui kekurangan dirinya. Tidak diketahui bahwa tangannya berada di bawah, bahwa dia orang miskin yang tak punya sesuatu apapun. Ini adalah nilai tambah tersendiri dalam ihsan terhadap
orang fakir. Oleh karena itu Nabi SAW memuji sedekah siriyah ini, memuji pelakunya dan memberitahukan bahwa dia termasuk dalam 7 golongan yang dinaungi Allah nanti pada hari kiamat. Lalu yang kedua adalah sedekah dalam kondisi sehat. Bersedekah dalam kondisi sehat dan kuat lebih utama daripada berwasiat ketika sudah menjelang ajal atau ketika sudah sakit parah dan tipis harapan kesembuhannya. Rasulullah SAW bersabda, sedekah yang paling utama adalah engkau bersedekah ketika dalam keadaan sehat dan bugar, ketika engkau menginginkan kekayaan melimpah dan takut fakir, maka jangan kau tunda sehingga ketika roh sampai tenggorokan baru kau katakan untuk fulan sekian, untuk fulan sekian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, sedekah setelah kebutuhan yang wajib terpenuhi. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, dan mereka bertanya kepadamu, apa yang mereka nafkahkan, katakanlah yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berfikir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 219. Nabi SAW bersabda, tidak ada sedekah kecuali setelah kebutuhan wajib terpenuhi. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan, sebaik-baik sedekah adalah jika kebutuhan yang wajib terpenuhi. Keduanya ada di dalam hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, sedekah dengan kemampuan maksimal. Berdasarkan sabda Nabi SAW, sedekah yang paling utama adalah infak maksimal orang yang tak punya, dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu. Hadis riwayat Abu Dawud. Beliau juga bersabda, 1 dirham telah mengalahkan 100.000 dirham. Para sahabat bertanya, bagaimana itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ada seseorang yang hanya mempunyai 2 dirham, lalu dia bersedekah dengan salah satu dari 2 dirham itu, dan ada seseorang yang mendatangi hartanya yang sangat melimpah ruah, lalu mengambil 100.000 dirham dan bersedekah dengannya. Hadis riwayat An-Nasai. Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah berkata, hendaknya seseorang memilih untuk bersedekah dengan kelebihan hartanya dan menyisakan untuk dirinya kecukupan karena khawatir terhadap fitnah fakir. Sebab boleh jadi dia akan menyesal atas apa yang dia lakukan dengan infak seluruh atau melebihi separuh harta sehingga merusak pahala. Sedekah dan kecukupan hendaknya selalu berada dalam diri setiap manusia. Rasulullah SAW tidak mengingkari Abu Bakar radhiyallahu anhu yang keluar dengan seluruh hartanya, karena Nabi tahu persis kuatnya keyakinan Abu Bakar dan kebenaran tawakalnya, sehingga beliau tidak khawatir fitnah itu menimpanya, sebagaimana Nabi khawatir terhadap selain Abu Bakar. Bersedekah dalam kondisi keluarga sangat butuh dan kekurangan, atau dalam keadaan menanggung banyak hutang, bukanlah sesuatu yang dikehendaki dari sedekah itu. Karena membayar hutang dan memberi nafkah keluarga atau diri sendiri yang memang butuh adalah lebih utama, kecuali jika memang dirinya sanggup untuk bersabar dan membiarkan dirinya mengalah meski sebenarnya membutuhkan, sebagaimana yang dilakukan Abu Bakar radhiyallahu anhu dan juga itsar atau mendahulukan orang lain yang dilakukan kaum Ansor terhadap kaum Muhajirin. Lalu yang kelima, menafkahi anak istri. Berkenaan dengan ini Rasulullah SAW bersabda, seseorang apabila menafkahi keluarganya
dengan mengharapkan pahalanya, maka dia mendapatkan pahala sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau juga bersabda, ada 4 dinar. 1 dinar engkau berikan kepada orang miskin. 1 dinar engkau berikan untuk memerdekakan budak. 1 dinar engkau infakkan fi sabilillah. 1 dinar engkau belanjakan untuk keluargamu. Dinar yang paling utama adalah yang engkau nafkahkan untuk keluargamu. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, bersedekah kepada kerabat. Diriwayatkan bahwa Abu Talhah radhiyallahu anhu memiliki kebun kurma yang sangat indah dan sangat ia cintai, namanya Bairuha. Ketika kemudian turun satu ayat, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Quran Surat Ali Imran ayat 92. Maka Abu Talhah mendatangi Rasulullah dan mengatakan bahwa Bairuha diserahkan kepada beliau untuk dimanfaatkan sesuai kehendak beliau. Rasulullah SAW menyarankan agar ia dibagikan kepada kerabatnya. Maka Abu Talhah melakukan apa yang disarankan Nabi tersebut dan membaginya untuk kerabat dan keponakannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi SAW juga bersabda, bersedekah kepada orang miskin adalah sedekah saja, sedangkan jika kepada kerabat maka ada 2 kebaikan, sedekah dan silaturahim. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Secara lebih khusus, setelah menafkahi keluarga yang menjadi tanggungan adalah memberikan nafkah kepada 2 kelompok, yaitu yang pertama, anak yatim yang masih ada hubungan kerabat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu melepaskan budak dari perbudakan atau memberi makan pada hari kelaparan kepada anak yatim yang masih ada hubungan kerabat atau orang miskin yang sangat fakir. Quran Surat Al-Balad ayat 13 hingga ayat 16. Lalu yang kedua, kerabat yang memendam permusuhan sebagaimana sabda Nabi, sedekah yang paling utama adalah kepada kerabat yang memendam permusuhan. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmizi. Lalu yang ketujuh, bersedekah kepada tetangga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 36, di antaranya berisikan perintah agar berbuat baik kepada tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Dan Nabi juga telah bersabda memberikan wasiat kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu, jika engkau memasak sop, maka perbanyaklah kuahnya, lalu bagilah sebagiannya kepada tetanggamu. Hadis riwayat Muslim. Yang kedelapan, bersedekah kepada teman di jalan Allah. Rasulullah SAW bersabda, dinar yang paling utama adalah dinar yang dinafkahkan seseorang untuk keluarganya, dinar yang dinafkahkan seseorang untuk kendaraannya yang digunakan di jalan Allah, dan dinar yang diinfakkan seseorang kepada temannya fi sabilillah azza wa jalla. Hadis riwayat Muslim. Yang kesembilan, berinfak untuk jihad di jalan Allah. Amat banyak firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan masalah ini. Di antaranya, berangkatlah kamu baik dalam keadaan ringan ataupun merasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwa pada jalan Allah. Quran Surat At-Taubah ayat 41. Dan juga ada firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya,
kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang benar. Quran Surat Al-Hujurat ayat 15. Di dalam sebuah hadis, Nabi SAW juga bersabda, barang siapa mempersiapkan, yaitu membekali dan mempersenjatai seorang yang berperang, maka dia telah ikut berperang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun perlu diketahui bahwa bersedekah untuk kepentingan jihad yang utama adalah dalam waktu yang memang dibutuhkan dan mendesak, sebagaimana yang terjadi pada sebagian negeri kaum muslimin. Adapun dalam kondisi mencukupi dan kaum muslimin dalam kemenangan, maka itu juga baik, akan tetapi tidak seutama dibandingkan kondisi yang pertama. Yang ke-10, sedekah jariah, yaitu sedekah yang pahalanya terus mengalir meskipun orang yang bersedekah telah meninggal dunia. Nabi SAW bersabda, jika manusia meninggal dunia, maka putuslah amalnya kecuali 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang diambil manfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Di antara yang termasuk proyek sedekah jariah adalah pembangunan masjid, madrasah, pengadaan sarana air bersih, dan proyek-proyek lain yang dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh masyarakat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.